Ibarat hama di ladang pertanian, demikian pula aksi perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Disadari ada dan berpotensi membawa kerugian bahkan kehancuran, namun terasa sulit untuk dibasmi dan bertahan di setiap babak zaman. Apa yang salah dengan penanganan aksi perundungan atau bullying di negeri ini? Haruskah ada sanksi yang memberi efek jera untuk para pelakunya serta pelajaran agar tidak ditiru oleh pelaku lainnya? Kasus terbaru yang merenggut nyawa siswa SMPN 19 Tangerang Selatan kembali membuka kesadaran publik terkait kejahatan aksi perundungan atau bullying. Setelah sempat sepekan dirawat, korban berpulang diduga akibat cedera parah di kepala akibat aksi bullying di sekolah. Terkait sanksi atau hukuman untuk pelaku bullying pun pendapat masyarakat beragam, terutama jika terkait pelaku yang masih di bawah umur. Saya sebagai orang tua, saya menghimbau kepada orang tua semua yang sedang melihat saya lagi on seperti ini, mari kita sebagai orang tua mewakili orang tua yang lain untuk kita merangkul anak-anak kita untuk boleh menjadi contoh yang baik, bukan pencemooh, tapi kita harus menjadi orang yang pemuji. Bahkan kita harus menghormati satu sama lain. Ini pengalaman saya sendiri, anak saya dibully di sekolahan, sampai anaknya nggak berani sekolah, terus anaknya nggak mau masuk sekolah. Itu memang harus tahu orang tua si anak pembuli itu, karena apa? Apapun tindakan anak, walaupun itu sudah di sekolahan, ya sudah dipasrahkan sama gurunya, tapi kan tetap orang tua ikut bertanggung jawab. Kalau hukuman itu Pak ya, mungkin kalau anak yang di bawah umur itu tidak cocok Pak ya. Karena apa? Itu harus kita didik dari orang tua terutama, lingkungan sekitar juga teman-teman. Nanti di sekolah juga guru harus membina itu Pak ya. Kalau menurut saya mending dipidana, soalnya mau gimana pun mesti korbannya kan trauma ya Pak ya. Kan trauma kan nggak bisa langsung sembuh. Mau gimana pun kan takutnya kalau korban pembulian kan biasanya ada yang bunuh diri, ada yang sampai stres ya kan, takutnya kayak gitu. Jadi mending dipidana aja biar ada efek jerahnya. Sementara dari kajian psikologi menurut Cindy Tupan, psikolog klinis dari Sanodo Klinik Surabaya, lingkaran setan kasus bullying yang seakan tidak pernah berhasil dibasmi adalah imbas kegagalan sistem yang dalam hal ini diwakili oleh negara untuk membangun kesadaran kolektif tentang bahaya bullying secara berkesinambungan. Ketika terjadi perundungan, padahal sebetulnya itu semua perlu dilakukan secara konsisten, bahkan ketika tidak ada perundungan. Jadi orang, entah itu instansi, siapapun, mereka punya kesadaran, punya pemahaman yang utuh. Bukan tunggu ada kejadian dulu, baru ada kampanye, baru peraturan-peraturan itu disebarluaskan. Jadi ya percuma, orang cuma taunya sekali-sekali. Tidak hanya di lingkungan sekolah, potensi bullying juga masih sangat terbuka terjadi di lingkungan kerja bahkan pergaulan. Berbagai faktor menumbuh suburkan praktik perundungan baik dari sisi korban maupun pelaku. Kalau dari sisi pelaku dan instansi atau sistem tempat bullying ini terjadi, biasanya ada kecenderungan melindungi diri. Jadi supaya tidak disebarluaskan bahwa telah terjadi bullying oleh si A kemudian di tempat X. Sehingga peristiwa bullying ini juga lebih sering dilindungi meskipun sebetulnya sering terjadi. Tidak hanya terkait penindakan, konsistensi adalah salah satu kunci untuk mengantisipasi bullying. Membangun kesadaran kolektif, bullying tidak akan mampu membawa kebaikan dan hanya akan berujung pada kehancuran. Baik bagi pelaku maupun korban harus terus dibina di seluruh lapisan masyarakat di negeri ini sejak dini. Belum ada satupun undang-undang tunggal yang mengatur tentang aksi perundungan di Indonesia. Namun aksi perundungan atau bullying diatur pencegahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang tanggung jawab sekolah untuk melakukan pencegahan terhadap aksi perundungan. Karena itu negara harus segera menghadirkan formulasi yang tepat untuk mengakhiri lingkaran setan perundungan agar generasi emas yang dicita-citakan tidak malah menjadi generasi cemas karena bertumbuh dalam lingkungan yang abai atau bahkan menormalisasi aksi perundungan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.